Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anil Bara'i dipun riwayatake saking Al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sinten Al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu. Ing dawuh qala dawuh sinten An-Nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh inna awwalama nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Laisa minan nusuk fi syai'in. Inna awalama setuhune kawitane perkara nabda'u kang ngawiti ingsun bihi kelawan ma fi yaumina ing dalem dinane ingsun hadza yo iki dina iku an nusalliya yen to salat ingsun summa narji'a mongko kari-kari bali ingsun fanan haro mongko yen to nyembelih ingsun. Man utawi sapane wong iku fa'alahu lamun agawe sapa man ing madzukir ay madzukir min ta'khirin nahri anis sholati wal khutbataini faqad aswaba mongko temen-temen beneri sapa man sunnatana ing dalan ingsun ay tariqatana tegese ing dalane ingsun. Waman lan utawi sapane wong iku dzabaha lamun nyembelih sapa man qablu ing dalem sadurunge madzukir ay qabla madzukir fa inna ma huwa mongko angin pestine utawi al madzbuh iku lahmun daging qaddamahu kang nyuguhake sapa man ing lahem li ahlihi maring keluargane man. Laisa ora ana apa lahem iku minan nusuki setengah saking ibadah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Pada bagian ini Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji'a fananhara. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya awal perkara yang kami memulai dengannya pada hari ini yaitu fi yaumi aidin nahri pada hari raya nahar atau pada hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah adalah an-nusalliya tsumma narji'a fananharo. Melaksanakan sholat, yaitu sholat Aid, kemudian kembali, ay minal musalla ilal manzil, dari tempat sholat Aid menuju rumah, fananharo kemudian menyembelih hewan kurban. Maka barang siapa yang melakukan apa yang tadi disebutkan, ay madzukir min ta'khirin nahri anis sholati wal khutbataini, yaitu mengakhirkan penyembelihan hewan kurban dari sholat dan juga dua khutbah, maka dia telah melaksanakan dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah sunnah lughawiyah yang maknanya adalah thariqah atau jalan atau manhajnya Nabi. Bukan sunnah secara istilah yang maknanya sunnah secara istilah adalah muqabilnya dari wujub, yakni perkara yang ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Itu bukan itu.
makna sunnah di sini, di dalam hadis ini adalah aitoriqotana, jalan kami. Maka barang siapa yang melaksanakan penyembelihan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga setelah khutbah 2 setelahnya, maka dia telah melaksanakan hal yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang melaksanakan penyembelihan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha dan 2 khutbah setelah sholat, maka al-madbuh atau hewan yang disembelih itu tidak menjadi hewan kurban, namun menjadi suguhan biasa yang dia suguhkan untuk keluarganya. Dan dia tidak mendapatkan pahala berkurban. Maka yang pertama, yang patut kita perhatikan, hadis ini berbicara mengenai penyembelihan hewan kurban atau udhiyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Asy-Shinwani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam hasyiah beliau, di mana beliau mengatakan, walhasil annal udhiyata la khilafa fi kauniha min syara'i'id-din. Bahwa tidak ada khilaf bahwasanya menyembelih hewan kurban itu adalah termasuk syariat-syariat yang agung daripada syariat-syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, alal kifayah. Sedangkan menurut suatu pendapat di dalam kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa udhiyah ini, menyembelih hewan kurban itu adalah termasuk furudil kifayah. Sedangkan penulis kitab Al-Hidayah dari Sadah Hanafiyah mengatakan bahwa udhiyah itu adalah wajibah ala kulli muslimin muqimin musirin yaumal adha an nafsihi wa waladihi as-saghir. Menurut Sadat Hanafiyah, menyembelih hewan kurban itu adalah wajib hukumnya atas setiap orang Islam yang mukim, yang kaya pada hari Nahar atau hari Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan menurut Imam Malik, di dalam suatu riwayat dari beliau, disebutkan pula bahwa udhiyah itu adalah wajib, namun tidak dibatasi dengan status mukim. Artinya tidak harus muslim yang mukim sebagaimana pendapat Sadat Hanafiyah yang tadi disebutkan. Kemudian setelah berbicara mengenai hukumnya, di dalam hadis ini disebutkan berkaitan dengan waktunya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan an-nusolliya tsumma narji'a fananharo. Jadi beliau itu mentakhir penyembelihan hewan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga melaksanakan 2 khutbahnya, kemudian setelah beliau kembali ke rumahnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan waktunya adalah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan setelah selesai melaksanakan 2 khutbah setelahnya. Maka dalam hal ini tidak dibatasi apakah orang itu melaksanakan sholat Idul Adha ataupun tidak. Yang penting sekiranya sudah terlewat waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga 2 khutbah setelahnya. Disebutkan oleh Imam Asy-Shinwani rahimahullahu ta'ala di dalam hasyiah beliau mengatakan, wa qawluhu qablu ay qabla sholah, ay qabla mudiyyi zamanin yasa'uha wa yasa'ul khutbataini ba'daha. Jadi, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat dan setelah 2 khutbah. Ataupun setelah terlewatnya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan 2 khutbah. Ini bagi orang yang tidak sholat. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, begitu maksudnya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat dan sebelum 2 khutbah, ataupun sebelum terlewatnya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan 2 khutbah setelahnya, maka sembelihannya itu, al-madbuhnya itu adalah tidak menjadi hewan kurban. Dalam arti, dia tidak mendapatkan pahala berkurban, dan sembelihannya itu menjadi daging sembelihan biasa yang dia haturkan untuk keluarganya. Disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syarnubi rahimahullah, beliau mengatakan, laisa minan nusuk ayil ibadah ay la yahsulu lahu thawabul udhiyah
wa in hasala lahu thawabut tawsi'ah. Jadi dia tidak mendapatkan pahalanya udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, namun demikian jika itu dia sedekahkan untuk keluarganya ataupun orang-orang fakir, dia mendapatkan pahala tausiah atau pahala melapangkan nafkah untuk keluarganya dan pahala sedekah untuk orang-orang fakir dan miskin. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syanwani rahimahullah di dalam hasyiah beliau, wal muradu laisa lahu thawabul udhiyah. Kalau seseorang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id dan sebelum 2 khutbah, ataupun sebelum terlewatnya masa yang cukup untuk melaksanakan sholat Id dan juga 2 khutbah, maka dia tidak mendapatkan pahalanya berkurban. Namun demikian, kata Imam Asy-Syanwani, hal ini tidak menafikan bahwa dia tetap memperoleh pahala dari sisi sedekahnya dan pahala dari sisi melapangkan nafkah untuk keluarganya. Naam. Oleh karena itu, misalnya ketika seseorang bernazar untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, ketika dia bernazar berarti hukum penyembelihan hewan kurban menjadi wajib baginya sebab nazar, maka ketika dia melaksanakannya sebelum sholat Id, dalam hal ini berarti kewajibannya belumlah gugur, karena hewan yang dia sembelih sebelum sholat Id itu berarti tidak disebut sebagai udhiyah. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.